0. Kita limitkan pada nilai pada delta R 0. Karena tau RZ kali R di posisi R dikurangi tau RZ kali R di posisi R plus delta R, maka jelas hasil limitnya adalah negatif. Karena R dikurangi posisi R plus delta R. Limitnya adalah negatif. PD-nya negatif menjadi ini. PD-nya adalah negatif. Negatif di tau RZ kali R per R dr. Ditambah ini. Nah, ditambah ini. Ditambah ini. Ini sudah disamakan penyebutnya ya. Kan ini menjadi Z per rho GZL per L. Nah, persamaan ini kita sebut dengan PM. Kalau di perpindahan panas, besarnya pembangkitan panasnya kita simbolkan dengan PH. Kalau di perpindahan momentum, besarnya pembangkitan momentum kita simbolkan dengan PM. Akibatnya apa? Persamaan ini adalah PM. Ini PM. Sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Kita mendapatkan persamaan ini. Tadi flux momentum yaitu ini. Sekarang akan kita selesaikan. Kita akan menyelesaikan ya. Kita akan menyelesaikan. Kita sudah mendapatkan bentuk apa? dr tau RZ per R dr sama dengan PM. Kita kalikan dengan RDR, dr tau RZ sama dengan M. PM kita di sini bernilai konstan ya. Kita lihat aja. Untuk madu kok tak hapus. Nah, ini tadi besarnya PM kita itu adalah konstanta. Ya, ini. Tuh. Besarnya PM kita adalah konstanta. Kita lihat ya. PM kita kan ini GC. GC kita kan 32,2 pound mass feet per pound force detik kuadrat. Ini 32,2 kan. Ini P0 kita adalah tekanan di Z sama dengan konstanta. PL, tekanan di Z sama dengan L, juga konstanta. Densitas fluidanya juga konstanta. Besarnya gaya gravitasi berapa? 9,8, juga konstanta. Kalau satuannya apa? Satuannya feet per detik kuadrat, kalau satuannya meter per kan 9,8 atau ada yang membulatkan 10 ya. Kalau di buku-buku SD itu biasanya dibulatkan 10 karena memudahkan perhitungan. Anak SD kan menghitungnya tidak pakai kalkulator sehingga gaya gravitasi selalu dibulatkan 10 untuk memudahkan perhitungan. Sebenarnya kan 9,8 ya. Kali R pipanya kan konstanta. Sehingga PM kita adalah konstanta. Nah, sekarang kalau British, kalau satuan American Engineering, besarnya gaya gravitasi berapa? Ya 32,2 feet per detik kuadrat, ya kan? Berarti sekarang kalau ada bentuk yang ini, bentuknya seperti ini. Nah, berarti kalau kita tulis besarnya ini, persamaan kita kan tadi dr tau RZ per RDR sama dengan, ya kan? Kita kalikan dengan RDR. dr tau RZ sama dengan apa? PM kali RDR. Ini tinggal kita integralkan. Kalau bentuknya seperti ini, integralnya kan bisa tertentu atau tidak tentu. Dalam kasus ini jelas keadaan ya. Ini tidak ada konstanta. Ini tidak ada konstanta. Maka untuk menyelesaikan ini kita cukup punya dua keadaan batas. Batas bawah, batas atas.
Di sini sudah diketahui, kalau di posisi R sama dengan 0, ingat fungsi yang kita integral adalah R to RZ. Maka keadaan batasnya juga harus R to RZ. Tergantung fungsi kan? Fungsi yang kita integralkan adalah R to RZ. Maka keadaan batasnya juga harus R to RZ pada nilai R sama dengan 0 berapa? Kalau nilainya R 0, bilangan berapapun kali 0, itu ya mesti 0. Tapi di sini kita juga bisa menggunakan pendekatan ini. Di R sama dengan 0, kecepatan fluidanya kan maksimum. Ya toh, tadi kan fluidanya yang berkembang secara penuh. Di R sama dengan 0, fluidanya adalah maksimum. Kalau kecepatan fluidanya itu adalah maksimum, maka kan dia harga ekstrim. Harga ekstrim itu apa? Turunan pertamanya kan 0. Ya tidak. Kalau turunan pertamanya 0, maka flux momentumnya kan 0. Turunan kita kan dvz per dr. Nah, kalau dia di harganya maksimum, kan dia harga ekstrim. Kalau harga ekstrim, ya jelas turunan pertamanya adalah 0. Kita tidak membuktikan maksimum atau minimumnya loh ya. Kalau maksimum ya jelas turunan keduanya adalah negatif. Minimum jelas turunan keduanya adalah positif. Kita cukup menentukan harga ekstrimnya. Karena maksimum atau minimum kan harga ekstrim. Maka betul, ketika di R sama dengan 0, dia kan harga ekstrim ya. Maka besarnya flux momentum ya jelas 0. Maka betul, kalau di posisi dengan 0, maka besarnya R kali flux momentum ya 0. Betul tidak? Sekarang keadaan batas yang lain. Karena kita mau mencari R to RZ sebagai fungsi R. Maka kita cari keadaan batas yang berupa variabel. Yaitu ketika dengan R, kalau ini kan keadaan batas yang konstanta karena hanya berlaku di R sama dengan 0 atau di pusat pipa. Kalau yang ini berlaku umum, ya dari 0 sampai R besar. Berarti berapa R to RZ-nya? R to RZ-nya ya sama R to RZ, karena ini berlaku umum. Tinggal kita masukkan di integral kita sekarang. Integral kita berarti dari 0, ini dr to RZ, ini sampai R to RZ. Sama dengan apa? Integral PM kali R dr. Dari mana? Dari 0 sampai R. Hasil integralnya apa? Hasil integralnya saya hapus ya, karena tempatnya nggak cukup, saya hapus. Maka hasil integral kita adalah jelas R atau RZ, mana dari 0 sampai R atau RZ. Sama dengan apa? PM kali, tadi berapa? Saya lupa. Fungsi kita apa yang kita integralkan tadi? Fungsi kita itu, aduh lali aku. Oh, keburu dihapus. Kan atau RZ. Nah, tadi fungsi kita apa toh? Lupa saya. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nah, fungsi kita adalah ini, ya. Berarti hasil integral RdR itu berapa? Ya toh fungsi kita kan ini tadi. Ini fungsi kita kan. Hasil integral RdR itu berapa? Ini PM kali hasil integral RdL kan setengah R kuadrat, toh? Betul nggak? Setengah R kuadrat. Dari mana? Dari 0 sampai R. Ini saya hapus. Yang ini saya hapus. Mana tadi? Hapus ya ini. Alah. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, berarti kalau ini kita masukkan ke dengan keadaan batas yang ada, maka menjadi berapa? Ya, aduh ini berarti besarnya menjadi berapa? Berarti menjadi R
Tau RZ sama dengan berapa ini? Ini tadi R ya, maka menjadi PM kali R kuadrat per 2. Maka flux momentum ini adalah persamaan distribusi flux momentum. Ini adalah PM per 2 kali R. Maka besarnya adalah sama dengan ini. Kita tidak perlu mencari konstanta. Ini sudah mendapatkan persamaan distribusi flux momentum. Sekarang kita mau mencari persamaan distribusi kecepatan fluida. Kita mau mencari persamaan distribusi kecepatan fluida. Kita mendapatkan tau RZ itu sama dengan PM kali R per 2. Tau RZ-nya kita menggunakan hukum Newtonitas ya, negatif mu dVz per dr sama dengan PM kali R per 2. Nah, sekarang kita kalikan dengan negatif dr per mu, maka menjadi dV sama dengan negatif PM per 2 mu kali R dr. Nah, tinggal kita integralkan. Nah, sekarang kita integralkan integral tertentu saja ya. Ini kan tidak ada konstanta yang perlu kita cari, sehingga keadaan 2. Sekarang kalau R-nya, ingat keadaan batas yang berupa konstanta, itu nggak boleh digunakan berkali-kali, hanya boleh digunakan satu kali. Tadi keadaan batas yang berupa konstanta kan yang di R sama dengan 0 ya, sehingga R kali tau RZ-nya 0. Itu tidak boleh kita gunakan lagi kalau keadaan batas yang berupa konstanta. Tapi kalau keadaan batas yang variabel tadi, R sama dengan R, itu buat digunakan sejuta kali pun boleh, karena adalah tergantung fungsinya. Nah, berarti sekarang ketika R-nya di dinding pipa jam, maka kecepatannya adalah 0. Nah, terus mana lagi yang bisa kita gunakan keadaan batas? Yang tadi berupa variabel tadi, yang berupa variabel ketika R sama dengan R, maka VZ-nya VZ. Sehingga persamaan kita bagaimana? Tinggal kita masukkan saja. Ketika R-nya adalah R, VZ kita adalah VZ. Ketika R-nya sama dengan R besar, VZ-nya adalah 0. Karena di dinding pipa. Dinding pipanya kan tidak bergerak. Katanya adalah 0. Sekarang tinggal kita masukkan aja. Hasil integralnya berapa? Negatif VZ. Sama dengan berapa? Negatif PM per 2 mu. Hasil integralnya setengah R kuadrat kan? Setengah R kuadrat. Sehingga negatif-negatif kita hilangkan. Keadaan batasnya dari VZ ke 0. Keadaan batasnya dari R sampai R besar. Sehingga kalau ini jadi bagaimana? Negatif-negatifnya kita hilangkan, maka VZ sama dengan PM per 4 mu. Dari mana keadaan batasnya ini? Dari R. R minus R besar. Oh, kebalik ya ini. Ini dari, ini R besar. Ini R. Berarti saya hapus. Ini saya hapus. Ini ya, ini saya hapus. Ini saya hapus. Bentar. Maka kalau ini kita masukkan menjadi R kuadrat minus R kecil kuadrat. Atau boleh dinyatakan dalam apa? PZ sama dengan PM per 4 mu kali
R kuadrat kali apa? 1 min R per R. Ini kuadrat ya masing-masing. Nah, kita mendapatkan persamaan distribusi kecepatan seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil ini. Tinggal sedikit ya, karena saya akan ke fakultas, jadi sedikit buru-buru. Maaf, mohon maaf ya. Ini saya ada sampling, tadi cuma sebentar samplingnya. Wah, Anda mesti ini bersyukur ya, karena tidak ada sampling. Samplingnya cuma sebentar tadi. Nah, ini sekarang kita sudah mendapatkan bentuk ini, gitu ya. Kita mendapatkan bentuk ini. Nah, ini tadi persamaan distribusi dan fluida kita. Mana tadi? Bentar ya. Ini seperti analog kok seperti sudah analog. Ini analog ya dengan problem di perpindahan panas kan. Nah, ini persamaan distribusi kecepatannya adalah ini. Dengan PM-nya ini ya tadi. Ini adalah besarnya pembangkitan momentum kita. Di profil perpindahan panas kita kemarin yang dulu ada bahan bakar reaktor nuklir untuk mencegah supaya suhunya pada temperatur tidak melebihi temperatur yang diinginkan, di sekeliling bahan bakar diberi pendingin sehingga suhu maksimumnya ada di pusat bahan bakar yang berbentuk silinder. Terus kita ini fluida kita mengalir dari bawah ke atas, alirannya laminer gitu ya untuk fluida Newtonian gitu, maka profilnya maksimumnya ada di pusat pipa analog. Karena di pusat pipa itu kecepatannya maksimum, maka jelas flux nol. Flux panasnya juga nol, ya toh. Kan sudah kita buktikan dulu. Baik, sekarang bentar. Nah, kita akan mencari persamaan total laju alir momentum untuk keadaan batas yang makroskopis. Artinya yang di batas terluarnya, di R sama dengan R besar. Ada yang tahu kenapa ini negatif? Ada yang tahu kenapa ini negatif? Kenapa laju alir momentum di dinding pipa itu negatif? Sampling lagi. Kok ada yang kabur ya tinggal 20? Muhammad Iqbal Aroki. Biasa yang tidak on cam mesti saya tanya. Nurulita Safitri. Teonanda. Teo nggak ada. Saya coret benar ya Teonanda. Saya coret dari sepada. Saya nggak bohong ini. Puasa kan nggak boleh bohong. Karena Anda dari tadi kuliah hampir 2,5 jam. Saya panggil berkali-kali tidak muncul. Maka Teonanda saya coret di sepada. Teonanda saya coret di sepada. Kan kuliah nggak boleh gitu. Ada di absen tapi nggak di sampling nggak pernah jawab. Rafli Alfayed. Rafli Alfayed. Ya, Bu. Rafli Alfayed. Ning di kamu? Ya, Bu. Nggak ada. Rafli? Ada, Rafli? Rafli nggak ada? Ini sampling terakhir ya. Rafli nggak ada. Anda on cam loh, tapi kok nggak ada? Rafli ada, Bu. Ah ya, mana? Kan nggak chatting juga. Ayo Rafli. Mana Iya, Rafli? Yo. Kenapa ini laju alir momentumnya di R sama dengan R besar negatif? Karena kecepatannya semakin kecil, Bu. Ah, kamu itu enggak dapat inspirasi. Oh. Ini udah perpindahan momentum dengan pembangkitan internal kok. Kok semakin kecil? Apa memang ada kaitannya negatif positif dengan kecepatan, Bo? Rahma Elfrita. Rahma Elfrita. Yo, kenapa negatif? Kenapa negatif?
Ah, kamu nggak nyimak berarti. Ini kan udah materi yang sebelumnya. Septia Citra. Septia. Ya, Bu. Ini sampling. Yo, Septia Citra. Kenapa ini negatif? Kenapa laju alir momentum di dinding pipa itu negatif? Besarnya laju alir momentumnya. Ingat, ini adalah total transport, laju alir totalnya untuk pada keadaan batas yang makro. Berarti di dinding pipa. Kalau yang di incremental kita kan pada elemen volume. Ini enggak, ini yang neraca makroskopis. Berarti di dinding pipanya. Incremental kan di elemen volume. Kenapa laju alir momentumnya untuk neraca makroskopisnya adalah negatif? Karena ada yang bisa membantu jawab? Anak metal melur malah cepat loh ya. Kok Anda orang teknik kimia ini kan harusnya lekat dengan orang teknik kimia. Kenapa ini negatif? Kenapa negatif? Kenapa negatif? Waduh, rada nyimak yo. Waduh. Iya. Ya, Bu. Yo, Miftah. Kenapa negatif, Mif? Laju alir momentumnya di dinding pipa di R sama dengan R besar. Itu kok negatif, Mif? Kenapa? 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 Kapan kita menandakan untuk laju alir momentum itu positif dan negatif? Kita menandai kalau gaya itu ditandai dengan positif ketika arah gayanya searah dengan arah suhu positif. Kalau berlawanan arah dengan arah suhu, maka dia negatif. Kalau laju alir momentum, terus kalau laju alir momentum bagaimana? Kalau gaya itu akan tandai positif ketika arah gayanya itu searah dengan arah suhu. Bekerjanya dalam arah Z. Berarti RZ itu positif. Ya, kalau dalam Z positif dari bawah ke atas. Gaya kita itu ditandai dengan negatif kalau arah gayanya berlawanan arah dengan arah suhu. Kalau dalam kasus kita berarti dari atas ke bawah. Irmanda Wastu. Irmanda. Ada, Bu. Yuk, Irmanda. Mungkin karena perlawanan dengan arah perbedaan momentumnya, Bu, seperti di hukum 3 akselerasi itu. Mungkin itu. Mungkin. Joyce Kristianto. Joyce. Kenapa dia pada laju alir momentum di dinding pipa itu negatif? Kenapa? Kenapa? Karena
Joyce? Kenapa, Joyce? Kenapa laju alur momentumnya di dinding pipa itu adalah negatif? Karena bagian periraman. Bagian periraman. Apa reflektor? Apa reflektor? Kenapa? alir yang keluar ya Bu, Kenapa dia negatif ya? karena IR sama dengan dari dinding itu sama dengan laju alir yang keluar ya Bu. Iya, betul. Karena momentumnya sistem. Kalau ada momentum keluar dari sistem, maka besarnya itu ditandai dengan negatif. Artinya meninggalkan sistem. Laju alur momentum itu ditandai dengan positif ketika apa? Menuju ke sistem. Sistem kita itu adalah aliran di dalam pipa. Maka kalau di dinding pipa dia keluar dari sistem. Maka dasarnya laju alur momentumnya adalah negatif. Karena dia keluar dari sistem. Kalau gaya itu positif searah dengan arah sumbu, negatif kalau lawan arah sumbu, momentum positif itu searah dengan kalau masuk dalam sistem negatif, kalau keluar dari sistem. Makasih Arya. Baik. Sekarang laju alur momentum di dinding pipa adalah sama dengan apa? Laju alur itu sama dengan apa? Flux kali luasan. Maka besarnya adalah ini. Nanti dicari saja. Momentum adalah sama dengan itu. Nah sekarang kita akan menentukan neraca gaya keseluruhan. Kalau tadi kan neraca gaya untuk elemen volume. Sekarang yang keseluruhan makroskopis. Berarti di keseluruhan pipa. Gayanya tidak perlu kita beri simbol delta. Berarti ya tinggal apa? Gaya kita, gaya tahan, gaya viskos, dan gaya berat. Berarti sesarnya gaya kita apa? Sesarnya gaya kita. Gaya yang bekerja dalam aliran tidak dalam aliran tidak di dalam pipa. Maka sama dengan apa? Alirannya ini sebentar ya. Ini mouse-nya ada. Ya. Ini maka besarnya gaya kita tidak perlu kita notasikan karena kita mau ke makroskopisnya keseluruhan. Berarti FPZ atau gaya viskos dulu. Ini saya fokus dulu gaya viskosnya. Gaya kita kan ada gaya viskos pengaruh berarti FPC tidak perlu kita kasih nilai delta karena kita tidak menunjuk pada elemen dulu. FPZ ditambah dengan FPZ. Nah, adalah sama dengan itu. Sekarang FPC kita, gaya kita, ini kita notasikan kalau yang makroskopis itu adalah FPZ di R sama dengan R besar. FPZ di R sama dengan R besar seperti di layar. Ya, viskos, gaya menurut pengalaman kedua tentang berat, gaya dari sebuah benda dengan massa M adalah sama dengan laju alur momentumnya. Maka ini karena gaya ini R sama dengan R besar dinding pipa, itu kan laju alur momentumnya perlu.
maka gayanya mestinya berlawanan arah dengan arah suhu. Maka sisanya adalah negatif. Berarti gaya viskos kita untuk neraca gaya overall itu adalah negatif. Sekarang gaya tekan, pengaruh perbedaan tekanan. Pengaruh perbedaan tekanan. Berarti perbedaan tekanan kita tadi bisa sama dengan 0. Gaya tekanannya adalah positif. Karena positif kenapa tadi? Karena gayanya bekerjanya searah dengan arah suhu Z. Sementara bisa sama dengan L, itu gayanya adalah negatif. Kenapa? Dia berlawanan arah dengan arah suhu. Karena tadi aliran fluidnya keluar dari sistem, sehingga besarnya gaya tekanannya adalah negatif karena dia bekerjanya berlawanan arah dengan arah suhu. Maka gaya tekan kita positif. Karena PL fluid kita mengalir dari bawah ke atas. Mesti tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas. Maka P0 PL adalah positif. Sekarang pengaruh gaya gravitasi. Aliran kita dari bawah. Sementara gaya gravitasi itu adalah dari atas ke bawah. Pusat ini. Maka besarnya gaya darat kita adalah negatif. Aliran kita jadi apa? Dari bawah ke atas. Berarti besarnya ini. Nah, gaya viskos di dinding pipa itu gaya seret atau drangkos dinotasikan dengan FB. Besarnya adalah itu. Sehingga di sisi kita bisa mengatakan, nah, ini gaya untuk kecepatan maksimumnya dijelaskan sendiri ya, karena gampang, bukan masalah sederhana, tangan bisa sendiri. Nah, besarnya gaya itu tadi, mana ya? Ini berarti besarnya gaya seret kita terus itu adalah FB. FB itu sama dengan FBZ dikurangi FBZ. Tahu karena pendapatnya tahu ya, FBG kita yang tahu tadi kan FBZ itu kan sama dengan FBZ gaya seret kita. Itu kita notasikan dengan apa tadi kita apa FBG. Di dinding pipa kita negatif atau positif tadi negatif. Ya toh, sehingga sama-samanya kita ubah menjadi FB dengan FBZ dengan FBZ. Ya toh, ini adalah besarnya gaya seret kita. Yang lainnya bisa data sendiri ya. Yang lainnya silakan Anda belajar sendiri kan sudah ada di slide dan Anda baca karena pemahaman matematika kan sederhana. Silakan Anda baca. Kan tinggal sedikit. Baik, kita akhiri kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Silakan Anda baca sendiri. Nanti materi kita akan minggu ke-14 menyesuaikan materi yang kita bahas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jen. Ayo, Cina, kita sisir.